Akal dan pikiran. Banyak orang berkata, dalam mendekat ke Allah jangan memakai akal, pasti tidak akan sampai. Bagaimana mungkin mencerna Allah dengan akal pikiran? Disinilah letak kesalahan kita, akal dan pikiran itu selalu saja digabung menjadi satu. Padahal akal, ya akal, pikiran ya pikiran, itu dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Mari kita babar. Pikiran, ini lebih ke arah logika, hukum pasti, dan sebab akibat. Sedangkan akal ialah sesuatu yang bersifat bisikan kolbu yang dihujamkan bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi antara pintar dan cerdas itu berbeda. Bedanya orang pintar karena kemampuan pikiran, sedangkan orang cerdas karena di kolbunya telah dibisikkan Allah. Banyak orang yang pintar, pengetahuannya banyak, wawasannya luas, tetapi masih juga mendurhakai Allah. Apakah itu yang dikatakan berakal? Padahal akal ialah penjelasan antara benar dan salah. Jadi akal ini lebih dalam dari pikiran, yaitu wilayah jiwa yang aktif kesadarannya sehingga bisa membaca yang hak. Orang yang selalu bertafakur di tengah malam, sehingga ia sering mendapatkan ilham-ilham Allah, petunjuk, bahkan ide-ide yang cemerlang. Itu sesungguhnya apakah orang itu berpikir? Tidak ada berpikir. Karena yang namanya ide, itu datang sendiri, bukan karena dipikir-pikir. Itulah kelebihan orang berakal, ia dapat membaca petunjuk Allah. Akal dan pikiran ini sangat sering bertolak belakang. Contohnya ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat bahtera di atas bukit. Mengapa ia mau dan menurut? Karena ia memakai akal. Kalau pakai pikiran atau logika, yang namanya membuat bahtera ya di tepi pantai. Bahkan ketika Nabi Musa diperintahkan membawa kaumnya ke lautan, mengapa ia mau dan menurut, padahal lautan itu jalan buntu, jika kita memakai pikiran? Disinilah akal itu sering bertolak belakang dengan pikiran. Orang yang memakai pikiran ia memakai ilmu pasti dan sebab akibat, 1 ditambah 1 ya hasilnya 2. Tetapi bagi orang yang berakal, di sini sudahlah wilayah keyakinan. Dan keyakinan itu pancaran cahaya dari Allah. Sehingga tiada keraguan di dalamnya dan sangat jelas pada pandangannya. Jadi kalimat yang benar seharusnya, dalam mencerna Allah itu, janganlah pakai pikiran, tetapi pakailah akal, karena akal ialah wilayah kesadaran jiwa yang telah mendapatkan nur Allah, sehingga akan terbaca dengan sangat jelas. Tiada meraba-raba. Mungkin kita pernah bertemu dengan seorang bijak, apa saja masalah yang kita hadapi dan kita bertanya kepadanya. Ia bisa menjawab dan memberi solusi. Apakah orang bijak itu memakai pikiran? Tidak. Justru itulah orang berakal. Terkadang kita juga heran, serumit apapun masalah kita ia bisa memecahkan dan memberi solusi. Orang yang masih memakai pikiran, pasti sering galau, pusing stres, hidup kok dipakai berpikir, ya susah sendiri. Tetapi bagi orang yang berakal, ia tidak pernah mikir, hidupnya lebih rileks dan santai, karena ia bergantung pada pancaran cahaya Allah di dalam kolbunya. Sehingga selalu menunggu perintah, barulah bergerak. Bukan lagi karena gerak dirinya sendiri. Orang yang memakai pikiran, pastilah penuh ketakutan. Kalau tidak bekerja, besok makan apa? Uangnya dari mana? Inilah wilayah sebab akibat. Kerja dahulu barulah ada uang. Tetapi bagi orang-orang yang berakal, ia akan diam dahulu, menunggu petunjuk Allah, maka tiba-tiba muncullah ide-ide yang belum pernah terpikirkan olehnya. Setelah ia ikuti bisikan itu maka, ia pun dalam jaminan Allah. Dan uang pun datang sendiri dengan cara Allah, bukan dengan cara dirinya. Itulah sesungguhnya orang yang cerdas, pintarnya karena dibisikkan pada kolbunya. Bukan karena kemampuan berpikir. Mengapa dikatakan Allah? Orang yang tiada berakal itu lebih hina dari binatang ternak, karena binatang ternak itu menurut jinak pada nafsunya. Tak bisa berontak sedikit pun. Sedangkan orang yang berakal,
Ini tidak suka ikut-ikutan. Ia dapat membedakan salah dan benar. Karena wilayah akal ialah murni tanpa bisikan nafsu. Benar ya benar, dan jika salah ya salah. Jadi dalam beragama kita aktifkanlah akal ini, sehingga tidak ikut-ikutan orang lain. Karena benar dan salah itu sudah ada pada diri kita sendiri. Karena akal ialah cahaya yang bersumber dari Allah.